Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Reza Ali dengan NPM 221-2011-450. Izin sebelumnya kepada Ibu Rilda Murniati SHM Hum. Di sini saya akan mempresentasikan hasil pekerjaan dari makalah hukum lembaga pembiayaan yang telah saya buat. Adapun makalah yang saya susun ini ialah berjudul Kedudukan Lembaga Pembiayaan di dalam Lembaga Keuangan di Indonesia. Makalah ini sebagian besarnya itu mengeksplorasi mengenai peran dan kontribusi lembaga pembiayaan dalam suatu sistem lembaga keuangan di Indonesia, dengan menyoroti berbagai tantangan juga yang dihadapi oleh lembaga pembiayaan. Nah, di sini saya akan membahas mengenai dua aspek berdasarkan rumusan masalah yang telah saya susun. Adapun pembahasan dalam makalah ini berdasarkan rumusan masalah yang telah saya susun ialah yakni yang pertama, kedudukan dan kontribusi lembaga pembiayaan dalam sistem keuangan nasional, dan dua, peran serta tantangan yang dihadapi dalam mendukung pertumbuhan ekonomi. Kita langsung saja ke pembahasan yang pertama, yakni merupakan kedudukan dan kontribusi lembaga pembiayaan dalam lembaga keuangan, termasuk di dalamnya sistem keuangan secara umum. Di sini lembaga pembiayaan kan merupakan suatu bagian daripada sistem keuangan di negara Indonesia yang berperan dalam penyediaan dan menyediakan pendanaan alternatif bagi individu maupun suatu badan usaha yang sekiranya tidak dapat mengakses kredit perbankan secara konvensional. Nah, secara struktural, lembaga pembiayaan ini tuh dikategorikan sebagai lembaga keuangan non-bank yang kegiatannya itu tuh berfokus pada fungsi pembiayaan tanpa menghimpun langsung dananya itu dari masyarakat. Nah, kontribusi lembaga pembiayaan itu seperti apa aja sih? Yang pertama itu ada memperluas akses pembiayaan. Lembaga pembiayaan ini tuh membantu kelompok masyarakat yang kurang terlayani oleh sistem perbankan, seperti ada usaha mikro, kecil dan menengah, UMKM, dan sebagainya. Nah, dengan skema pembiayaan tuh yang beragam, seperti leasing, ajak piutang, modal ventura, dan sebagainya. Nah, pelaku usaha juga dapat memperoleh modal tanpa harus memenuhi syarat yang ketat, seperti yang diterapkan oleh perbankan atau sistem bank pada umumnya. Yang kedua, di sini akan meningkatkan investasi dan juga pengembangan infrastruktur. Lembaga pembiayaan ini akan berkontribusi dalam suatu pendanaan proyek-proyek strategis nasional atau yang biasa kita kenal dengan sebutan PSN, seperti energi, transportasi, dan juga properti. Menurut data yang saya baca dari Otoritas Jasa Keuangan pada tahun 2025 disebutkan bahwa dalam sektor infrastruktur itu menerima alokasi itu pembiayaan sebesar 18% dari total portofolio industri, yang dimana akan mendukung pembangunan jalan tol dan juga pengembangan energi terbarukan yang menjadi fokus di Indonesia pada saat ini. Yang ketiga ya, ialah mendorong stabilitas dari sistem keuangan itu sendiri. Salah satu peran penting ya lembaga pembiayaan ini tuh merupakan sebagai suatu diversifikasi sumber pendanaan yang membantu untuk menjaga stabilitas ekonomi khususnya di Indonesia. Saat terjadi krisis ekonomi, seperti contohnya saya ambil contoh itu pada saat kita mengalami pandemi COVID pada tahun 2020 hingga tahun 2022, yang dimana lagi meledak-ledaknya itu, berdasarkan data yang saya cari, itu pembiayaan konsumsi itu tetap stabil di kisaran 7-9%. Sementara melalui sistem kredit perbankan itu lebih ke arah mengalami penurunan. Hal tersebut kan jadi menunjukkan nih bahwa lembaga pembiayaan ini memiliki mekanisme yang lebih fleksibel dalam menghadapi gejolak ekonomi. Nah, ke rumusan masalah yang kedua atau pembahasan yang kedua yakni apa saja sih peran dan tantangan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Nah, sebagaimana yang saya jelaskan tadi, selain berkontribusi terhadap sistem keuangan ataupun lembaga keuangan, lembaga pembiayaan ini tentunya memiliki peranan yang besar dalam pertumbuhan ekonomi terkhusus di Indonesia, yaitu dengan menyediakan akses pembiayaan. Oke, kita masuk ke perannya dulu. Untuk perannya sendiri yaitu yang pertama merupakan sebagai penyedia alternatif pendanaan. Lembaga pembiayaan di sini berfungsi sebagai penyangga sistem keuangan di Indonesia dengan menyediakan berbagai model pendanaan bagi usaha yang sulit untuk mendapatkan kredit dari perbankan konvensional. Yang kedua, ialah untuk mendorong adanya inklusi keuangan. Lembaga pembiayaan di sini tuh
berperan untuk meningkatkan akses keuangan di dalam masyarakat, baik itu masyarakat di wilayah terpencil, yang dimana tujuannya ialah untuk meningkatkan akses keuangan bagi masyarakat di wilayah tersebut. Sehingga eh, persyaratan-persyaratan pendanaannya itu lebih fleksibel dibandingkan pendanaan. Yang ketiga ialah mendukung investasi dan juga pembangunan infrastruktur. Nah, yang seperti yang saya ucapkan tadi, pembiayaan PSN atau proyek strategis nasional tentunya menjadi salah satu sektor yang didukung oleh lembaga pembiayaan. Skema seperti project financing juga digunakan untuk mendanai berbagai sektor vital seperti dalam energi, transportasi, dan sebagainya. Peran yang keempat, yang terakhir ialah menjaga stabilitas keuangan. Lembaga pembiayaan di sini berperan tuh sebagai stabilitas ya, stabilisator sistem keuangan melalui diversifikasi sumber dana yang tadi kita bicarakan. Ketika perbankan ini mengalami suatu krisis, maka lembaga pembiayaan ini tuh tetap mampu untuk menjaga pertumbuhan ekonomi itu sehingga dia juga menawarkan solusi pembiayaan yang lebih fleksibel. Adapun kita masuk ke tantangan yang dihadapi, yaitu yang pertama ialah ketergantungan pada pendanaan perbankan. Salah satu tantangan utama dalam lembaga pembiayaan ini adalah ketergantungan yang tinggi terhadap sumber pendanaan yang masih mengutamakan perbankan. Kondisi ini akan membuat lembaga pembiayaan tadi itu rentan terhadap fluktuasi suku bunga ataupun likuiditas dari perbankan itu sendiri yang akan mempengaruhi kemampuan mereka atau kemampuan si lembaga pembiayaan ini dalam menetapkan tarif pembiayaan yang kompetitif. Yang kedua, adanya keterbatasan jaringan distribusi dan juga keterbatasan dalam inovasi produknya. Penyebaran layanan lembaga pembiayaan ini kan di Indonesia tuh masih nggak seumum lembaga keuangan yang biasa gitu ya. Intinya masih belum optimal, terutama di daerah yang kurang terjangkau gitu. Nah, karena kan ini juga menjadi kendala, karena kan lembaga pembiayaan ini juga belum sepenuhnya menyesuaikan dengan kebutuhan pasar yang dibutuhkan. Yang ketiga ialah resiko kredit dan manajemen resiko. Nah, lembaga pembiayaan ini juga menghadapi resiko kredit yang tinggi akibat dari bisa jadi itu kurangnya analisis arus kas, dari debitur yang memadai, dan sebagainya. Jadi kesimpulan dari makalah yang salah saya buat ini adalah, jadi itu lembaga pembiayaan tentunya memiliki peran yang sangat strategis dan juga krusial dalam suatu sistem lembaga keuangan di Indonesia. Ia berfungsi sebagai penyedia pendanaan alternatif bagi para pelaku usaha, mendukung pertumbuhan investasi, serta meningkatkan inklusi keuangan, seperti yang tadi telah saya bacakan. Selain itu, eh, ia juga lembaga pembiayaan ini juga berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, dan lembaga pembiayaan juga menjadi stabilisator dalam menghadapi suatu krisis ekonomi dengan menawarkan suatu solusi pembiayaan yang fleksibel dan juga variatif. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan pada hasil makalah lembaga pembiayaan saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.